Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat datang dalam podcast Take a Break, podcast RSUD Dr. Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan. Pada siang hari yang cerah ini, kita akan membahas sebuah topik kesehatan yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita semua, yaitu tentang Omikron. Sudah lebih dari 2 tahun sejak awal pandemi dimulai, kasus pertama di Indonesia itu diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, tepatnya sekitar 4 bulan sejak kasus pertama di Wuhan, Cina. Puncak kasus pertama di Indonesia itu terjadi di bulan Januari 2021 dengan kasus harian itu mencapai 14.000 kasus baru per harinya. Tidak hanya itu, puncak kasus kedua kemudian terjadi di bulan Juli tahun 2021 dengan kasus harian mencapai 51.000 kasus baru per harinya dengan angka kematian mencapai 2.000 kasus per harinya. Setelah itu, kasus COVID-19 sempat menurun. Namun, akhirnya muncul varian baru dari COVID-19 berupa varian Omikron yang awalnya terdeteksi di Indonesia pada tanggal 15 Desember 2021. Sejak saat itu, perlahan kasus COVID-19 pun akhirnya mulai naik kembali di awal tahun 2022. Apa sih sebenarnya varian Omikron? Apa saja gejalanya dan apa perbedaan Omikron dengan varian sebelumnya? Yuk kita cari info yang benar dari pakarnya. Saat ini telah duduk di samping saya Dr. Maurits Marpaung, spesialis paru. Beliau adalah dokter spesialis paru di RSUD Dr. Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan. Selamat siang dok, selamat datang di podcast Take a Break. Selamat siang Dr. Cynthia, selamat siang semuanya. Iya dok, baik. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Salam sehat untuk kita semua ya. Ya, salam sehat ya dok. Ya. Baik, terima kasih dokter sudah mau hadir dan berbagi info bersama kami di sini. Tidak usah berbasa-basi lagi, kita bahas aja langsung dok. Untuk info terkini dari kasus COVID-19 yang ada di RSKD ini bagaimana dok? Ya, jadi setelah tadi di pembukaan dikatakan bahwa kasus ini di Jakarta ya awalnya di bulan Desember kasus menjadi meningkat, tetapi di belahan dunia lain sudah ditemukan bahwa peningkatan kasus ini disebabkan oleh variasi COVID, yaitu variasi yang baru yaitu Omikron ya. Jadi di Indonesia karena keterbatasan suatu alat, maka mungkin dikatakan agak sedikit terlambat untuk mendeteksi. Akhirnya bisa juga dideteksi untuk alatnya, maka di bulan Desember itu ditemukan kasus Omikron. Gitu ya dok. Nah, kasus Omikron ini masih di dalam terus diteliti. Saat ini pun masih diteliti termasuk subvariannya ya, subvariannya ya. Jadi sebetulnya dia sudah masuk kota Jakarta, kemudian menyusul kota besar lainnya yaitu Surabaya, Jawa masuk, maka sebetulnya Kalimantan Timur terutama kota kita Balikpapan sebetulnya sudah mulai waspada saat itu. Mulai waspada saat itu karena kita adalah kota yang terbuka. Kota terbuka. Nah, kita tahu bahwa RSKD adalah tempat rujukan utama, termasuk tempat rujukan utama untuk kasus-kasus COVID. Sudah sejak 2 tahun ya. Jadi di RSKD itu baru ketika bulan Januari kita merasa bahwa COVID ini di Kalimantan Timur ini belum ada yang bisa mendeteksi Omikron, alatnya belum saat itu ya. Jadi di bulan Januari meningkat, terus meningkat di minggu ke-1, di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat meningkat terus sampai bulan Februari sangat-sangat signifikan. Walaupun sampai saat ini di acara ini berlangsung, mungkin kasusnya sudah mulai turun. Iya dok. Kasusnya mulai turun, semoga kita sudah melewati puncaknya. Karena puncak itu secara statistik epidemiologi mesti dinilai apakah 2 minggu sampai 40 hari terjadi penurunan yang konsisten terhadap jumlah. Jadi kita tetap nggak boleh lengah. Jadi di RSKD saat ini memang sampai acara ini berlangsung sudah terjadi penurunan untuk yang dirawat. Iya dok. Untuk karena di perawatan rumah sakit saat ini ketetapan Kemenkes yaitu kasus sedang ke berat. Kalau ringan lalu ditambah mungkin ringan tapi komorbidnya banyak, mungkin juga mesti kita evaluasi di rumah sakit. Seperti itu. Jadi
untuk saat ini sudah mulai turun untuk itu, tapi memang Januari Februari peningkatannya sangat signifikan. Iya benar ya dok ya. Iya. Kemudian untuk varian Omicron sendiri ini apa sih dok sebenarnya perbedaannya dengan varian sebelumnya? Iya. Jadi beberapa varian, ketika varian yang original Wuhan itu sebetulnya sudah ditemukan varian-varian lainnya. Ada Alpha, Kappa, Delta yang terakhir yang cukup banyak yang tadi dikemukakan oleh Dr. Cynthia. Omicron itu sebetulnya punya varian, yaitu BA1, BA2, BA3. Yang kita banyak bicarakan sini adalah BA1. Yang kita banyak bicarakan ini BA1, tetapi BA2 sudah banyak ditemukan juga di rumah sakit yang mampu mendeteksi Omicron dengan whole WGS, whole genome sequencing. Whole genome sequencing itulah yang menentukan, dan ternyata nilainya bisa 35-45%, bisa dikatakan the sum of Omicron. Itu yang dimasukkan BA2. Yang soal the son of Omicron atau the ghost of Omicron, siluman Omicron itu BA2, tapi yang banyak beredar pemberitanya adalah BA1. Dari Omicron yang memang penularannya dikatakan bisa 400 kali lebih menular ya. Kita tidak bicara tentang severity atau beratnya penyakit seperti itu. Jadi memang perbedaannya lebih cepat menular ya dok ya. Kemudian banyak anak-anak variannya juga ya dok ya. Bukan mutasi baru ya, bukan ya. Ini subvarian. Subvarian ya dok. Dia tetap kelompoknya si Omicron. Oke, baik dok. Kemudian pada kasus semua pasien COVID yang terkonfirmasi positif itu apakah saat ini hanya varian Omicron atau bisa varian yang lainnya dok? Ya, jadi varian Delta maupun original Wuhan itu masih ada. Buktinya apa? Ketika alat kita belum mampu mendeteksi namanya SGTF, yaitu S-gene test failure, yaitu tidak, karena Omicron itu bermutasi di dinding S, spike S. Maka ketika alat tidak mampu, tetapi kita masih mampu memeriksakan gene-gene yang lain kayak gen E, N, atau R1B. Nah, artinya si Delta itu masih ada. Yang Wuhan yang dulu itu original masih ada, walaupun mungkin melemah. Dan juga Omicronnya ya inilah yang membuat penularannya terasa cepat. Tapi memang alat kita kalau tidak bisa mendeteksi SGTF, yaitu yang bisa mendeteksi, bukan itu ya, probable Omicron. Omicron mesti ditentukan oleh the whole genome sequencing atau WGS. Itu terlampau lama untuk mendeteksi itu, untuk mengisolasi orang-orang yang terkena terlampau lama. Kalau kita menunggu ini Omicron bukan nggak bisa. Yang kedua, ya Omicron tidak selalu ringan. Dianggap karena pemberitaan Omicron ringan, dan ketika kita kena ini Omicron, ya ini Omicron bukan. Belum tentu, sebab pada pasien-pasien komorbid dan juga viral load yang cukup banyak, maka bisa menimbulkan gejala-gejala berat seperti itu. Tapi untunglah sebagian kota besar di Indonesia sudah melakukan edukasi vaksin, sehingga bisa menurunkan gejala yang tadinya sangat berat atau sedang menjadi tanpa gejala pun ringan, tapi tetap menularkan. Iya. Kemudian jadi gejala Omicron ini juga tidak hanya gejala ringan ya dok ya? Tidak, ya bisa sedang, bisa berat, bahkan bisa juga angka kematian akibat Omicron sudah ada. Bisa ada angka kematiannya juga yang tercatat ya dok ya? Sudah tercatat, iya. Oke, tadi sudah ada dokter singgung sebentar, ada namanya son of Omicron. Jadi memang son of Omicron atau BA2 itu benar adanya ya dok ya? Iya. Kemudian apa sih bedanya dengan Omicron yang pada umumnya sering terdengar di masyarakat dok? Ya, jadi yang BA1 ini masih diteliti munculnya BA2. Ternyata BA2 ini selain penularannya memang cepat, dia bisa menurunkan efektiviti dari vaksin. Iya, makanya dikejar ini booster dikejar. Jadi katanya menurut beberapa penelitian bisa menurunkan sampai 17% efektiviti vaksin. Jadi masyarakat yang sudah divaksin sampai 6 bulan ada kemungkinan turun sudah kadar imunnya itu, kadar sistem pertahanannya itu
maka di booster supaya bisa mencapai 90% lagi untuk perlindungannya, dan itu cukup baik seperti itu. Jadi BA2 ini selain efektif dalam menularkan, juga efektif dalam menurunkan tingkat kekuatan vaksin. Begitu ya. Oke. Untuk penanganan varian Omikron sendiri, itu apakah ada perbedaan dengan varian-varian sebelumnya? Tidak ada saat ini. Kalau masyarakat itu sudah dikatakan COVID melalui tes antigen ataupun PCR yang positif sudah. Tata laksana Omikron COVID itu yang dahulu sampai sekarang ya sama aja. Tata laksana isomannya sama juga. Ya, mungkin ada yang perbedaan mengenai namanya exit test, 5-6 hari lagi sudah dites, tetapi sebetulnya tata laksananya sama saja. Yang orang tanpa gejala sampai sama ringan, lalu sedang ada urutan tata laksananya, yang berat, yang kritis ada tata laksananya. Seperti itu. Jadi saya Omikron bukan, saya COVID-nya apa nih? Gak usah. Pokoknya kalau sudah di antigen positif, PCR positif sudah isolasi saja. Lalu isolasinya yang tadi bisa yang di isoman, isoter, kalau yang sedang berat atau mau dirawat. Seperti itu. Baik, untuk kasus Omikron ini sendiri atau COVID pada umumnya, perkiraan puncak gelombang yang Omikron ini kapan, Dok? Apakah sudah berlalu ataukah masih ada, dan bagaimana caranya agar kasus ini cepat turun, Dok? Saya agak tanggalnya berapa ya, kita mencapai 64.000 di bulan-bulan Februari itu ada 64.000 pernah ya. Jadi terus setelah itu walaupun ada libur di tanggal 28 sampai tanggal 3 itu pun saat ini belum mencapai nilai itu. Kemungkinan puncaknya 64.000 dan semoga dalam 2 minggu turun secara konsisten. Kemudian kita sudah sampai puncaknya itu. Jadi sudah sampai ya, Dok ya? Sampai puncaknya karena masih fluktuasi. Masih fluktuasi waktu masih hari libur, mungkin entah apa, cuma 24.000. Kemudian ada waktu itu tidak ada libur gitu, mungkin laboratorium buka, orang habis liburan ada gejala-gejala mulai tes 41.000 lagi. Tapi belum mencapai titik yang tertinggi waktu itu 64.000. Semoga terjadi konsisten turun untuk agregat 40 hari ke depan. Kalau itu ya mungkin kita menghadapi ya seperti Delta sempat reda, kemudian kita agak lengah, ternyata varian Omikron lebih efektif dalam menularkan, seperti itu. Jadi kalau di Balikpapan ya yang saya dengar sih sampai acara ini berlangsung sudah tatap muka ya, kalau nggak salah udah mulai tatap muka anak sekolah, kalau nggak salah tatap muka anak sekolah sudah mulai dilakukan. Kemungkinan kebijakan pemerintah sudah melihat bahwa trennya menurun. Jadi memang untuk puncaknya itu sebenarnya tidak sampai setinggi 64.000 kasus per hari itu ya? Saat ini belum ada ya, walaupun diprediksikan waktu itu sekitar 75 sampai 100.000 puncaknya. Tapi semoga karena kita berjalan bersama-sama antara kasus yang meningkat tapi vaksinnya juga ngebut. Benar-benar. Vaksinnya cepat dilakukan. Kita nggak kehabisan stok sampai yang lain-lainnya mesti divaksin. Walaupun saat ini booster keempat untuk nakes itu masih dalam penatasan dipertimbangkan. Mungkin akan dilakukan juga sebab kita kalau nggak salah saya waktu itu tanggal 16 Agustus sudah divaksin. Apakah 6 bulan setelah itu saya mesti di booster, nanti kebijakan pemerintah. Dok, kan saya dan sebagian masyarakat nih sudah vaksin sampai 3 kali, Dok. Nah, bila pandemi ini terus berlanjut, berarti vaksin itu tetap harus di booster lagi ya, Dok? Jadi begini, vaksin tidak menjamin kita tidak terkena infeksi dari virus COVID ini. Tapi diharapkan kita sudah punya pertahanan, nggak kayak dulu. Kalau dulu nil gitu tanpa divaksin maka kasus-kasusnya bisa berat. Tetapi kita lihat bahwa walaupun sudah divaksin ketiga, kita kan lihat juga ya teman-teman tenaga kesehatan pun ada yang terkena. Tetapi tidak berubah menjadi berat dan kritis. Yang dirawat ya sebagian kecil, yang lainnya isoman. Ya, jadi walaupun sudah divaksin ketiga, kita mesti menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Karena memang COVID ini sudah dahulu memang mengikuti pergerakan orang, mengikuti kebiasaannya sehat.
Kalau kita tidak disiplin di saat itu, maka kita akan terus-terusan begini seperti ini, ya. Tapi dulu kita tidak vaksinasi belum masif, sekarang udah masif. Semoga kita bisa melewati masa ini. Nah, kalau sudah nanti Menteri Kesehatan atau pemerintah mengatakan pandemi berubah menjadi endemi, kemungkinan kita tidak perlu booster lagi karena sudah dianggap kita hidup bersama seperti virus-virus influenza lainnya. Tetapi mungkin yang sudah biasa pakai masker lanjutkanlah biasa pakai masker kalau di luar gitu. Dan kayaknya ada kebiasaan, apalagi kalau nanti terjadi ledakan wisata. Ini kayaknya orang udah pengen keluar nih keluar dari 4 kali 4 ruangan yang ditutup terus ya, yang mesti dihati-hati diwaspadai, pengen makan. Nah itu mesti diwaspadai. Tapi kalau memang kebiasaan kita yang tadinya new normal, maka new-nya mesti diganti E-nya jadi O, now normal. Biasakan cuci tangan, biasakan pakai masker seperti itu ya. Dan kalau perlu tidak ada kerumunan, jangan kerumunan lah ya. Apalagi kalau kasus-kasus dinyatakan lagi meningkat saat ini. Berarti tetap yang paling penting adalah protokol kesehatannya ya dok ya? Disiplinnya tuh pakai masker wajib. Ya, pencucian tangan, jaga jarak sudah dilakukan, lalu menghindari kerumunan dan pelacakan kasus. Yang kedua adalah ventilasi. Sekarang ditambahkan tentang ventilasi terbuka. Jadi kalau tertutup itu kita lagi kumpul rapat, sebaiknya ada yang terbuka saat ini, gitu. Karena ventilasi ini cukup untuk membuat virus ini tetap bukan airborne, tetap droplet. Hanya karena kondisinya lebih ringan dia bisa terbang lebih jauh. Tapi tetap dia dalam posisi droplet. Nah seperti itu. Jadi udah ditambahkan itu yang tadinya masker, jaga jarak, cuci tangan, lalu ditambahkan dengan ventilasi dan pelacakan kasus yang ketat seperti itu. Tapi juga dengan vaksinasi program yang lebih masif lagi sehingga bisa tercakup di atas 80%. Oke, baik dokter. Adakah lagi yang mau dokter sampaikan tentang COVID ini? Tadi kita sudah membahas tentang varian-variannya, kemudian perbedaan gejala. Kemudian kita juga ada singgung tentang vaksin ya dok ya. Apakah ada lagi dok yang mau disampaikan supaya masyarakat nih jadi lebih tahu dan lebih waspada lagi tentang COVID ini dok? Iya, bagi masyarakat pandemi belum selesai. Kita mesti menjalankan prokes yang ketat dan disiplin. Bagi yang belum divaksin silakan divaksin. Bagi yang belum vaksin primer divaksin primer sampai 2 kali. Yang sudah vaksin primer, bila tiket undangan sudah ada di aplikasi Peduli Lindungi, segera kunjungi pelayanan kesehatan untuk vaksin booster. Ya, untuk tenaga kesehatan tetap menggunakan APD yang standar. Kita tidak boleh lengah seperti itu. Ya, jadi kalau sudah dinyatakan COVID, daya tularnya itu tanpa gejala di hari ke-1 ke-2 yang paling menular, plus hari ke-1 sampai ke-3 setelah gejala. Jadi ada 5 hari masa-masa menular itu. Bergejala lakukan pemeriksaan atau lakukan isolasi gitu. Jangan paksakan untuk bekerja kalau badan merasa tidak enak dengan gejala-gejala COVID. Ya, baik dokter. Terima kasih atas pemaparan yang sangat jelas. Semoga masyarakat jadi lebih tahu dan lebih waspada lagi, dan jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatannya dengan baik, dan bagi yang belum vaksin segera vaksin. Dengan ini berakhir sudah topik pembicaraan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada topik pembicaraan yang lebih menarik lagi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.